Baik, selamat pagi. Kita masuk ke materi Stopwatch Time Study. Pengertian dari Stopwatch Time Study ini adalah pengukuran waktu untuk suatu proses atau aktivitas secara langsung dengan menggunakan alat yang dinamakan stopwatch. Nah, tujuannya adalah menentukan waktu standar dari suatu proses atau aktivitas yang nantinya akan dijadikan referensi bagi seluruh pekerja dan perusahaan. Juga nantinya hasil studi ini bisa dijadikan untuk penentuan output standar serta kapasitas produksi dari sebuah perusahaan. Nah, kalau kita bandingkan stop time study ini dengan pengukuran yang lain, pengukuran waktu yang lain, misalnya kita menggunakan PMTS, Predetermined Motion Time System, atau menggunakan metode yang namanya Method Time Measurement atau MTM, maka kelebihannya adalah ini praktis karena menggunakan stopwatch dan kita tahu bahwa stopwatch itu cukup dipahami oleh kita semua dan di sini hanya mencatat waktu saja tanpa perlu menganalisis gerakan-gerakan dasar kerja. Namun ada kekurangan yaitu dibutuhkan waktu pengamatan yang lebih lama agar datanya lebih akurat dan teliti dan juga biayanya lebih mahal karena harus datang langsung ke lokasi pengamatan. Artinya Anda membawa stopwatch, kemudian Anda berkunjung ke suatu lokasi, kemudian dari situ Anda menggunakan stopwatch untuk mengambil waktu atau mengukur waktu. Nah, sebenarnya kalau kita melihat lebih jauh, manfaat waktu standar ini adalah kita bisa memprediksi hasilnya ini untuk penentuan costing gitu ya. Nah, ini persentasenya besar, bisa sekitar 89%. Kemudian juga sebagai cara untuk insentif compensation plan atau pemberian bonus. Ya, misalkan dari waktu standar yang didapatkan, maka misalkan 1 menit gitu ya. Kemudian kalau operatornya itu ada yang mengerjakan prosesnya dengan kualitas yang sama dan waktunya kurang dari 1 menit, maka operator ini memiliki performa yang baik dan itu bisa dipakai sebagai dasar untuk pemberian insentif. Juga penjadwalan produksi, ya kemudian performance appraisal ini mirip dengan incentive compensation tadi itu, dan juga untuk penentuan staff atau jumlah pekerja atau staffing dan capacity plan. Nah, sebenarnya metode stop time study ini ada beberapa, ada 3 ya yang paling umum. Yang pertama adalah continuous timing. Jadi maksudnya adalah tombol stopwatch ini ditekan pada saat awal, kemudian dibiarkan terus berjalan selama periode penelitian atau periode studi. Dan Anda sebagai operator melihat jalannya jarum stopwatch dan setiap awal atau akhir dari sebuah elemen kerja yang ada mencatat dan menuliskannya di lembar pengamatan. Nah, kemudian jadi waktunya itu tetap jalan gitu ya. Jadi itu apa namanya stopwatchnya tetap jalan, tidak di reset atau dikembalikan ke posisi awal dan di sini yang ditekankan adalah waktu setiap elemen kerja akan diperoleh dengan cara pengurangan dan dilakukan setelah studi pengukuran kerjanya selesai. Nah, kemudian yang kedua adalah repetitif atau snapback method. Ini yang paling umum dan paling mudah. Jadi jarum penunjuk stopwatch selalu dikembalikan ke posisi 0 setiap kali suatu proses kegiatan selesai dilaksanakan. Dan waktu yang diamati dan dicatat akan merupakan waktu yang sebenarnya. Time study analyst akan bisa mendeteksi dengan mudah adanya variasi perbedaan waktu dari setiap kegiatan. Jadi maksudnya setiap kali proses stopwatch akan kembalikan posisi 0. Kadang-kadang juga apa kita bisa melihat, oh saya mencatat waktunya ini biasanya 1 menit, tapi untuk siklus yang berikutnya kok 1,5 menit. Nah ini ada apa? Nah itu bisa mudah dilihat dibandingkan dengan metode continuous, karena metode continuous itu kan stopwatch-nya dibiarkan jalan terus gitu ya. Nah kemudian yang ketiga adalah accumulative. Ini kalau misalkan stopwatch-nya itu jumlahnya ada 2 atau lebih ya, jadi ini merupakan kombinasi antara metode continuous dan metode snapback. Nah, uh, ini langkah-langkah di dalam stop time study. Jadi yang pertama adalah Anda mencatat semua informasi yang berkaitan dengan operasi kerja. Misalkan ini proses apa, jumlah pekerjanya berapa, kemudian siapa yang menangani operasi prosesnya ini, kemudian ini proses sudah berjalan sejak kapan, ya, dan ditentukan bahwa prosesnya ini adalah repetitif atau prosesnya berulang. Kemudian bagi operasi ke dalam elemen-elemen kegiatan atau elemen-elemen kerja. Jadi satu operasi, misalkan operasi pengalengan, nah itu dipecah-pecah menjadi misalkan
elemen 1 misal pengukuran, elemen 2 misalkan stem, elemen 3 packaging, dan lain sebagainya. Jadi elemen-elemen itu yang menyusun suatu proses. Kemudian Anda amati, ukur, catat waktu elemen kerja tersebut, kemudian melakukan tes dan evaluasi kenormalan, keseragaman, dan kecukupan data. Nanti kita akan jelaskan apa itu yang dimaksud dengan normalitas, keseragaman, dan kecukupan. Kemudian kita hitung performance rating dari operator dan perhitungan waktu normal. Kemudian ada waktu longgar atau allowance, dan akhirnya kita masuk ke waktu baku atau waktu standar dan output baku atau output standar. Jadi paling tidak ada 7 steps. Kita akan bahas satu-satu, kemudian juga ada contoh soal yang nantinya diharapkan akan mempermudah pengertian apa yang dimaksudkan dengan langkah-langkah ini dan bagaimana nantinya Anda diharapkan bisa memahami mulai dari awal sampai akhir, dari waktu pengukuran waktu sampai penentuan waktu standar dan output standarnya. Nah, ini contohnya. Elemen kerja itu apa? Ini bagian kecil dari proses kerja. Kemudian kita harus pastikan bahwa siklus kerjanya itu berulang dan konsisten. Nah, tiap elemen kerja itu biasanya waktunya singkat, biasanya kurang dari 1 menit. Satu proses kerja atau perakitan itu terdiri dari beberapa elemen kerja. Ini contoh lagi ya. Misalnya ini perakitan sepeda memiliki 4 elemen kerja utama seperti pasang seat post dan saddle, kemudian pasang handlebar, pasang ban atau wheel set, dan pasang pedal dan setting frame. Ini misal. Jadi untuk merakit sebuah sepeda atau dalam satu proses perakitan sepeda ini terdiri dari 4 elemen utama. Nah, ini contoh. Misalkan ada 4 elemen kerja, masing-masing diukur waktunya sebanyak 5 kali. Jadi Anda ambil atau mengukur tiap elemen ini ada 5. Jadi ini misalkan elemen A, Anda ukur menggunakan snapback, waktunya 10 detik, Anda catat di sini. Kemudian pengukuran yang kedua 11 detik, pengukuran ketiga 10 detik, 12 detik, dan 11 detik. Kemudian ada elemen B dengan waktu sekian, elemen C sekian, dan elemen D sekian. Gitu ya. Nah, setelah itu kita masuk ke langkah berikutnya, yaitu kenormalan dan keseragaman data. Nah, asumsinya di sini adalah data berdistribusi normal. Jadi saya asumsikan juga Anda sudah mempelajari ini di statistik ya. Jadi distribusi normal itu seperti apa gitu ya. Nah, kemudian yang menarik di sini adalah keseragaman. Kenapa data ini harus seragam gitu ya? Jadi data itu diseragamkan supaya data itu bisa dipertanggungjawabkan. Variasinya itu dikecilkan. Jadi tes keseragaman data yaitu semua data tidak ada yang ekstrim. Dianggap data itu adalah data yang wajar gitu ya, tidak ada yang ekstrim. Ekstrim itu maksudnya datanya terlalu tinggi, atau terlalu pesat nilainya, dan terlalu rendah gitu ya. Maksudnya dia tidak konsisten dengan data pada umumnya. Nah, itu diduga berarti itu mungkin ada kesalahan pada saat operator itu menggunakan stopwatch, atau operator pekerja itu yang mungkin dia lagi tidak konsisten ya, maka itu semua harus dibuang. Nah, caranya supaya tahu bahwa data itu seragam atau tidak, kita menggunakan batas kendali atas dan batas kendali bawah. Di sini kita sebutnya adalah BKA, batas kendali atas, dengan formula sederhana yaitu waktu pengamatan rata-rata ditambah dalam kurung Z dikalikan standar deviasi. Saya kira untuk waktu pengamatan rata-rata dan standar deviasi Anda sudah paham ya, itu dari data, kemudian Anda hitung ya rata-ratanya berapa, kemudian standar deviasinya berapa. Kemudian di sini ada faktor Z. Z ini tergantung dari confidence interval ya, distribusi normal, confidence interval. Contohnya di sini misalkan tingkat kepercayaan atau confidence intervalnya 90%, maka Z-nya adalah 1,65. Kalau 95%, maka Z-nya 1,96 dan seterusnya. Nah, ini juga ada BKB atau batas kendali bawah, rumusnya seperti ini. Ini minus ya. Nah, jadi antara BKA dan BKB ini adalah rentang atau interval. Maka data-data yang Anda amati disebut seragam jika dia masuk ke dalam rentang BKA BKB ini ya. Jadi ini ada special notes-nya. Kalau data yang tidak masuk, ada data yang tidak masuk dalam batas BKA dan BKB, maka data tersebut harus dibuang karena dianggap bahwa data itu tidak wajar. Kemudian misalkan Anda punya 5 data, kemudian ada satu data yang itu tidak seragam, maka satu data itu dibuang sehingga total data Anda sekarang menjadi 4. Kemudian nanti Anda hitung lagi
rata-ratanya, kemudian cek lagi BKA-BKB-nya sampai semuanya masuk atau dianggap seragam. Nah, kemudian kalau kita kembali ke contoh sebelumnya, nah ini maksudnya begini. Jadi ini elemen A, B, C, dan D, kemudian kita hitung rata-ratanya. Kemudian di sini diasumsikan confidence intervalnya 95%, maka Z-nya adalah 1,96. Maka ini BKA BKB-nya ya. Ini dari rumus yang tadi. Kemudian ini apakah seragam atau tidak? Nah, kita ceknya begini. Ini BKA dan BKB berarti antara 9,16 sampai 12,44. Anda cek di sini. Nah, 10 kan masuk di rentang ini ya. Kemudian 11 juga masuk, 10 masuk, 12 masuk, 11 masuk. Nah, semuanya masuk, berarti ini seragam. Ya. Kemudian yang B juga sama, ya, ya, ya. Jadi ini aman, datanya aman. Ya, kalau misalkan ada yang keluar, ya Anda tinggal kembali lagi tadi, ya. Saya kembalikan ke slide ini, ya. Ini ada special notes. Kalau ada yang tidak masuk, berarti data itu dibuang dan Anda hitung lagi rata-rata, hitung lagi BKA BKB sampai dipastikan semuanya masuk ke dalam BKA dan BKB. Nah, saya kira di sini paham ya, saudara ya. Nah, sekarang kita masuk berikutnya. Nah, setelah seragam, maka data yang kita ambil dipastikan itu cukup. Nah, kita kembali ke contoh yang tadi. Berapa sih sebenarnya yang data yang kita ambil tadi adalah masing-masing 5. Nah, pertanyaannya, apakah 5 itu cukup gitu ya? Nah, ini ada tes kecukupan data. Jadi, setelah datanya seragam perlu dihitung apakah datanya itu sudah cukup. Ini formulanya seperti ini. Jadi, N sama dengan dalam kurung Z dikalikan S dibagi E dikalikan T bar dikuadratkan. Nah, ini Z ini sama yang seperti tadi, tergantung dari confidence interval. Kemudian S ini juga sama, ini adalah standar deviasi. Anda bisa menggunakan kalkulator atau menggunakan Excel atau apapun ya, program yang sederhana. Kemudian T bar ini adalah yang tadi kita sebut sebagai waktu pengamatan rata-rata. Jadi jangan bingung ya, mungkin notasi di sini berlainan, tetapi maksudnya T-bar ini adalah waktu rata-rata. Kemudian ada E kecil ini adalah derajat error. Jadi derajat error itu kalau di dalam statistik biasanya kita sebut sebagai alpha. Error tipe 1, yaitu biasanya kita sebut 5% biasanya ya. Ini contoh, misalkan average cycle time atau waktu pengamatan rata-ratanya adalah 0,361, kemudian standar deviasinya adalah 0,03. Kemudian perusahaan ini menginginkan 95% confidence interval, jadi CI-nya 95%. Masih ingat tadi kalau CI 95%, maka Z-nya itu sekitar 1,96. Dan kemudian di sini ada 5% true average time, ini maksudnya adalah errornya adalah 5% atau E kecil atau alpha itu 5%. Maka Anda tinggal masukkan rumus ke sini. Nah, di sini ketemu 10,61, kita bulatkan ke atas yaitu 11. Artinya data itu cukup, data pengamatan itu cukup, data yang Anda amati itu cukup jika minimum Anda ngambil 11 data. Nah, pertanyaannya, kalau data yang kita ambil nggak sampai 11 bagaimana? Ya berarti Anda menambah data. Kalau itu memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan ya dianggap cukup, gitu ya. Nah, untuk lebih jelas kita lihat contoh. Nah, contoh sebelumnya kita cek kecukupan datanya. Jadi kita punya kembali lagi ada 4 elemen, kemudian di sini ada rata-rata, BKA BKB sudah seragam semua ya. Nah, N-nya ini kita pakai rumus yang tadi dengan CI-nya 95% dan alpha atau derajat error atau E-nya itu 5%. Ternyata di sini ketemunya 9,22, 2,49, 23,8, dan 1,18. Nah, data yang kita ambil ini kan masing-masing 5. Berarti yang kurang dari 5. Di sini kan minimum, cara bacanya begini ya. Elemen B 2,49 ini maksudnya, elemen B itu minimum data yang Anda ambil itu sebanyak 2,49 atau 3 data. Nah, Anda di sini kan ngambilnya 5. Berarti selama ini karena ini minimumnya 3 data, Anda sudah ambil 5, berarti ini dianggap cukup. Demikian juga yang 1,18 ini cukup. Nah, sedangkan yang data elemen A dengan C, karena ini lebih besar dari 5, maka ini dianggap tidak cukup. Nah, realitanya begini,
Kalau misalkan yang elemen A, contohnya 9,22, berarti kan minimum 10. Ya, berarti Anda sudah ngambil 5, berarti Anda kurang 5, berarti Anda ambil 5 data lagi. Ya, Anda ambil 5 data lagi, kemudian Anda punya 10 data, Anda cek keseragamannya lagi, kemudian Anda cek kecukupannya, tentunya itu ya bisa seragam dan cukup. Ya, demikian juga yang elemen C. Elemen C ini 23,81. Anda punya 5 pengamatan, padahal yang dibutuhkan minimum adalah 24. Berarti Anda ngambil 19 data lagi. Nah, itu. Tapi kalau tidak memungkinkan, maka Anda anggap data itu cukup. Namun ada trade-off error yang lebih besar. Ya tentunya kalau kita menganggap itu cukup, maka errornya ini ya, mungkin lebih besar dari 5%. Ya. Nah, itu kalau di ujian tentunya Anda tidak mungkin menambah data lagi, maka dianggap cukup, tetapi ada catatan errornya bisa lebih dari 5%. Errornya berapa? Sebenarnya kalau mau tahu errornya berapa, Anda bisa masukkan ke rumus ini. Anggap aja N-nya itu ya, N yang 5 itu anggap cukup. Berarti nanti Anda bisa hitung E-nya itu berapa. Dengan Z, S, dan T bar-nya itu sudah diketahui, ya kan? Maka Anda nanti akan temukan E-nya itu berapa. Ya, itu ya. Nah, sekarang setelah itu, setelah data itu seragam dan cukup, atau tes keseragaman data dan kecukupan data, maka kita perlu melihat operator performance rating, atau performansi atau performa dari operator. Nah, ini ada tiga kemungkinan. Jadi ini simbolnya adalah PR boleh, atau P ya, atau P atau PR. Nah, di sini kalau normal, operator normal itu jika P-nya itu sama dengan 1 atau 100%. Nah, lebih baik itu jika P-nya lebih dari 1. Artinya operator ini yang Anda amati dibandingkan dengan operator lain, dia itu sekian persen di atas normal. Berarti dia performanya lebih dari 100% atau lebih dari 1. Kalau worse berarti kebalikannya, dia performanya di bawah 100% atau di bawah 1. Nah, ini menentukan P-nya atau persentase performance-nya ini kita menggunakan Westinghouse system, melihat dari 4 faktor yaitu skill, effort, konsistensi, dan condition seperti ini ya. Saya ambil contoh, misalkan Anda mengamati operator yang namanya ADI, misalnya ya, ADI. Nah, skill-nya dia gimana? Oke, Anda menganggap, oh skill-nya dia good. Dia masuk good, tapi yang di C1, berarti dia ada faktor berapa ini? Plus 0,06. Effort-nya dia bagaimana? Effort-nya adalah rata-rata atau average, berarti di sini 0. Kemudian condition-nya, ya condition-nya average juga 0 ya. Konsistensinya dia sangat konsisten. Berarti dia masuk excellent, misalkan di sini plus 0,03. Nah, tadi apa? Skill-nya dia good, C1 0,06, ditambah effort-nya tadi adalah average tambah 0, condition-nya average tambah 0, sedangkan konsistensinya dia adalah 0,03, excellent. Berarti kalau kita total berarti plus 0,09. Artinya ADI, operator ADI itu 9% di atas normal. Kalau 9% di atas normal atau di atas 100%, berarti sama aja dengan P-nya sama dengan 109%. Ya, 109% atau 1,09. Ya, saya kira jelas ya. Nah, kita lihat contoh soalnya. Ya. Jadi di sini performance rating ini apa hubungannya atau dipakai untuk apa? Dipakai untuk menentukan waktu normal atau WN. Jadi waktu normal ini adalah waktu rata-rata dikalikan performance rating. Nah, kenapa kok normal? Ya, waktu. Karena Anda mengamati operator ini kan, kalau operatornya terlalu cepat atau terlalu lambat, ya harus dinormalkan. Karena nanti kan akan dipakai oleh seluruh operator. Ya, contoh yang di sini. Jadi ini kita sudah tahu, ini sudah seragam, N-nya berapa, kemudian performance ratingnya. Nah, untuk elemen A, B, C, D, ini masing-masing dioperasikan oleh operator yang berbeda. Sebut aja elemen A oleh operator A, elemen B oleh operator B, elemen C oleh operator C, dan elemen D oleh operator D.
ya. Nah, ini performance ratingnya dianggap A dan B, operator di A dan B memiliki performa 10% di atas normal, berarti PR-nya adalah 110%, ya. Sedangkan operator C dan D itu memiliki performa 10% di bawah normal, atau berarti di sini disebutnya 90%. Maka waktu normalnya adalah waktu rata-rata yang di sini 10, misalkan untuk elemen A berarti 10,8 saya kalikan dengan 110%, itu jadinya 11,88. Demikian juga untuk operator untuk elemen B, elemen C, dan elemen D, ya. Nah, kemudian ini belum berakhir gitu ya. Setelah waktu normal selesai, kemudian kita membutuhkan yang namanya allowance atau kelonggaran. Ini adalah faktor atau persentase kelonggaran. Tidak mungkin operator bekerja itu tanpa jeda ya. Kadang-kadang dia itu melamun, kadang-kadang dia itu ke toilet, kadang-kadang dia itu merasa capek dan misalkan dia tangannya mulai dilipat ya. Kemudian kadang-kadang juga diam ya. Diam ini juga seringkali kita jumpai ya, operatornya ini diam itu berarti dia tidak mengerjakan apa-apa. Nah, allowance factor-nya itu boleh dibilang ada 3 kelompok besar, yaitu personal needs, fatigues, dan delays. Ya, delays-nya itu ada unavoidable dan avoidable. Masih ingat ya perbedaan antara unavoidable dan avoidable. Kalau unavoidable berarti delay yang tidak bisa dihindari, contohnya itu misalkan listrik mati atau listrik padam. Kemudian avoidable itu delay yang bisa dihindari, misalkan operatornya itu melamun. Nah, maka bisa istilahnya itu bisa dihindari harusnya ya. Nah, besaran allowance yang wajar itu sekitar 10-15%. Umumnya seperti itu. Nah, kita lihat di contoh sebelumnya waktu standar dan output standar ya. Nah, ternyata rumusnya seperti ini. Waktu standar ini adalah jumlah dari waktu normal ya, jumlah dari waktu normal kemudian dibagi dengan 1 minus persentase allowance. Ya, 1 dikurangi persentase allowance. Ya, sedangkan output standar atau OS itu adalah 1 dibagi WS. Ya. Ini contohnya, nah ini kita sudah tahu elemen A, B, C, D itu waktu normalnya sekian. Kemudian ini kita jumlahkan. Ya, kita jumlahkan totalnya 73,22. Ya. Nah, bukan kita jumlahkan totalnya 73,22, tetapi kita jumlahkan waktu normal ini, kemudian kita bagi dengan jadi sum of WN, jadi totalnya WN ini kita bagi dengan 1 dikurangi persentase allowance. Persentase allowance-nya di sini dianggap atau diasumsikan 10%, ya. Sehingga di sini ketemunya 73,22. Sedangkan OS-nya itu sama dengan 1 dibagi WS. 1 dibagi WS. Berarti 1 dibagi 73,22. Ketemunya 0,01. Di sini yang kritis adalah satuan. Jangan sampai lupa ya satuannya. Jadi WS 73,22 itu sama satuannya adalah detik per unit. Sedangkan output standarnya berarti kan kalau tinggal dibalik berarti 0,01 unit per detik. Nah, ini agak sulit dibayangkan. 0,01 unit per detik itu seperti apa? Kita konversikan aja ke dalam jam. Nah, ya, berapa unit per jam? Ya, kita kalikan dengan 3.600. Ya, kurang lebihnya 36 unit per jam. Ya, itu ya. Jadi contoh pemahaman bagaimana langkah-langkah perhitungan waktu standar dan output standar. Nah, ini ada satu soal latihan, nanti coba kalian kerjakan ya di sini ya. Coba kalian kerjakan. Ini ada proses perakitan melewati 3 proses yaitu X, Y, Z. Kemudian ada waktu prosesnya dalam detik, kemudian performance ratingnya dari operator ini sudah ditentukan. Nah, pertanyaannya ada 3. Cek keseragaman kecukupan dengan ditentukan persentase kesalahan atau alfa atau E 5% dan interval kepercayaannya 95% atau CI-nya 95%. Anda kemudian tentukan waktu standar dan output standarnya. Kemudian pertanyaan C ini pertanyaan pengayaan ya, jika perusahaan memiliki waktu kerja 7 jam per hari,
Nah, kira-kira output rakitannya yang dihasilkan itu berapa? Saya kira ini mudah, tapi saya harapkan Anda mencoba ya, karena kalau Anda tidak mencoba nanti akan sulit ya, akan sulit mengetahui di mana permasalahannya, kemudian di mana perhitungan yang lama ya. Nah, karena ini penting untuk persiapan misalkan nanti pada saat Anda ngambil waktu real di lapangan atau mungkin pada saat ujian ya, silakan dicoba. Oke, ini referensi yang saya pakai ya. Saya kira itu materi yang bisa saya berikan. Terima kasih.